warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Salam. Buya dan keluarga dan semua santri Buya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Buya, saya hamba Allah dari Bandung, Buya. Saya harus bagaimana, Buya? Saya sudah menikah, sudah hampir mau 2 tahun dan alhamdulillah sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Mohon bimbingannya dari Buya. Ternyata istri saya, maaf Buya, anak hasil di luar nikah, Buya. Nah, sedangkan saya akad ijab kabul dinisbatkan kepada bin bapaknya yang seharusnya dalam hukum Islam itu bukan walinya karena bukan bapaknya, Buya. Apakah pernikahan saya sah, Buya? Dan setelah saya tahu seperti ini saya harus bagaimana, Buya? Apakah saya harus akad nikah kembali atau bagaimana? Terima kasih, Buya. Baik, yang pertama adalah dia adalah hasil zina, ketahui itu adalah perbuatan orang tuanya. Adapun istri Anda adalah solehah, jangan dibawa-bawa perzinaan orang tua kepada sang anak. Jangan menjadikan itu cacat. Istri Anda adalah wanita mulia yang lahir dalam keadaan fitrah, suci. Jadi kalau ada kesalahan zina orang tuanya, jangan dibawa-bawa. Dan jangan diungkit juga. Jangan Buya. diungkit sama sekali. Dan dia adalah bisa menjadi kekasih Allah. Ini yang pertama. Anda terima beliau adalah dengan senang hati, dengan cinta dan kasih sayang. Dan jangan diungkit. Itu bukan kesalahan dia. Dan juga mungkin kepada mertua juga jangan sampai berubah. Mertua Buya. jangan berubah juga. Mertua mungkin saja sudah bertobat dan Allah sudah ampuni. Buya. Baik, adapun masalah pernikahannya, yang jelas anak Anda nyambung kepada Anda. Anak Anda nyambung kepada Anda. Kemudian dihimbau untuk, kalau Anda menganggap itu sah begini, di dalam madhab kita memang harus ada yang namanya wali yang sesungguhnya. Baik, wali yang sesungguhnya. Akan tapi dalam kasus tertentu ada, misalnya di dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, tidak harus pakai wali tapi harus disebutkan maharnya. Artinya pernikahan Anda bisa dianggap sah karena sudah terjadi. Bisa dianggap sah dengan mengikuti madhab yang lain. Seperti dalam madhab Imam Abu Hanifah, dengan catatan waktu itu ada maharnya. Maharnya disebut dengan jelas. Baik, akan tapi ini himbauan. Lebih cantik, lebih indah, biar Anda semakin mantap. Tapi dengan ini Anda tidak usah ragu. Ini bisa dianggap dibenarkan di dalam madhab lain. Karena sudah ada 2 saksi, kemudian ada mempelai laki, dan ada ijab dan qabul. Dan wanitanya juga mengetahui dalam hal ini. Baik. Kemudian, biarpun walinya adalah wali yang tidak sesungguhnya. Akan tapi, bentuk penerimaan seorang wanita ini adalah seorang wanita yang mengetahuinya itu kurang lebih sama dengan dia di saat menikahkan dirinya. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Artinya, jika kejadiannya sudah seperti Anda ini, maka kita bisa mengatakan, menukil dari para ulama, ini dianggap sah. Tapi jika kejadiannya belum terjadi, jangan nikah seperti itu. Kalau memang bukan sebagai ayahnya, jangan berperan sebagai ayah. Pakai muhakam, iya. Sebagai wali tahkim, iya. Tahkim, kedua mempelai menyerahkan kepada bapaknya yang bukan bapak sungguhnya. Lalu setelah itu berperan sebagai ayah, tapi ada ikrar tahkim tadi, itu sah. Tapi karena kasus seperti ini sudah terjadi, maka pernikahan Anda dianggap sah, anak Anda sambung. Nah, untuk kemantapan dalam madhab Imam Syafi'i, Anda bisa akad baru lagi. Apalagi sudah ada saling tahu dengan istri. Adapun akad barunya Anda bisa datang, misalnya Anda ke Cirebon, Anda tahkim dengan seorang alim di Cirebon atau ustaz Cirebon nanti yang mengerti masalah ini, langsung saja diambil kontrak. Nggak ada yang tahu. Nggak akan jadi tanda tanya kenapa ngulang lagi. Kalau orang alim bakal ngerti yang demikian itu. Anda datang, nanti seorang alim itu mendatangkan 2 santri untuk jadi saksi, lalu Anda dinikahkan, selesai. Walinya adalah wakil tahkim. Anda menyerahkan diri Anda dengan istri kepada seorang alim, maka alim tersebut yang menikahkan, wahai fulan, aku nikahkan kau dengan ini. Selesai. Ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda seperti itu akan tetap dianggap sah. Nah, kemudian tapi karena kejadian ini sudah terjadi, tapi jangan macam-macam, siapapun jangan melakukan hal seperti ini dengan wali yang salah. Ya. Tapi kalau sudah terjadi, kata oleh Said Alwi, orang awam, apa yang dilakukan oleh orang awam, ya, jika ada kesalahan, maka jika bisa ditaklidkan dengan madhab lain, biarpun setelah kejadiannya, maka dianggap sah karena kemurahan untuk orang awam. Akan tapi jika belum terjadi, jangan dilakukan. Kemudian akan tapi lebih baik, lebih indah kalau ikhtiyat Anda berhati-hati, Anda datang kepada orang alim, minta dinikahkan kembali, gitu saja. Tanpa harus Anda bercerita tentang harus keluar dari Bandung, Bu, ya? Karena tidak harus keluar dari Bandung. Karena memang tidak ada walinya. Tidak harus keluar dari Bandung.
Yang harus keluar dari tempatnya itu adalah kalau ada wali yang sesungguhnya. Sesungguhnya. Baik Bu ya. Dan tadi Bu ya dari pertanyaannya Bu ya, di situ nggak menceritakan bahwa walinya yang bapaknya itu yang menikahkan Bu ya, hanya binnya itu dinisbatkan kepada Kalau masalah bapaknya. bin salah, sah-sah saja. Kalau binnya misalnya bin untuk menutupi ya. Iya Bu ya. Misalnya ada seorang laki-laki tahu bahasanya perempuan itu adalah bukan anaknya. Cuman dia sudah mendidik mulailah, sudah lahir, mendidik mulai lahir. Kemudian takut anak ini kecewa dan sebagainya. Akhirnya kemudian sudah dianggap seperti anaknya. Tinggal kesepakatan antara dia dengan mempelai pria, dia dengan wali, dengan yang menikahkannya. Hakim misalnya. Hakim, Pak Hakim, tolong. Ini yang menikahkan adalah Pak Hakim. Cuman sebut binnya saya hanya untuk menutupi umat saja. Sehingga seorang hakim mengatakan, ya fulan, ya Ahmad, angkah tuka aku nikahkan kau dengan Azizah binti Abdurrahman. Padahal Abdurrahman bukan bapaknya. Yang penting Azizahnya benar. Itu sah-sah itu saja. sah, Bu ya. Oh sah. Jadi, Ya. Yang penting hakikatnya itu yang menikahkan siapa. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Baik, kepada hamba Allah dari Bandung ya, semoga apa yang disampaikan bisa Anda pahami. Intinya yang harus sampaikan, dalam menikahkan pun seorang harus bijak dan alim, punya ilmu. Jangan sampai di saat pernikahan malah membongkar aibnya orang. Karena ketidakmengertiannya, alasannya menjalankan syariat. Masalah perwalian, lu salah dong ini ya Allah, binnya kok nggak benar. Ini bukan anaknya, nggak usah begitulah. Ini menunjukkan nggak pernah belajar. Kalau di orang alim akan dia mengerti. Begitu mudah menyelesaikan solusinya. Ada ilmunya. Biarpun bukan bapaknya bisa dikemas kok sebagai bapak. Tapi bukan bapak dengan tahkim misalnya. Misalnya mohon maaf, ada seorang bapak. Bapak yang tahu misalnya berzina dulu. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan dari zina. Akhirnya menikahi ibunya. Sehingga betul-betul anak itu dirawat oleh sang ibu. Bukan anaknya, cuman selama ini sudah dianggap sebagai anak. Tapi bagaimana agar sang bapak ini bisa menikahkan berperan sebagai seorang bapak? Seolah-olah seorang bapak. Tinggal kesepakatan bahasanya antara anak perempuannya yang bukan anaknya dengan mempelai laki menyerahkan ke dia, namanya tahkim. Sehingga dia menikahkan bukan sebagai wali bapak, tapi sebagai muhakkam. Tinggal berkata nanti, wahai fulan, aku nikahkan kau dengan putriku, seolah-olah begitu. Itu sah. Nggak susah kalau ada ilmunya. Menutup aib ini makanya penting sekali. Maka ilmu itu penting, disitulah nanti fungsinya untuk bisa menutup aibnya orang. Pernikahan tetap sah, nggak ada masalah tanpa membongkar aibnya orang. Tapi kalau misalnya tadi dari bapaknya itu mentaukilkan kepada orang lain untuk menikahkan, tapi belum dianggap benar Bu ya? Tidak, karena yang mewakilkan bukan bapak. Hendaknya bukan sang dua mempelai itu yang menyerahkan. Yang menyerahkan Nama tahkim itu bagaimana bunyinya? Gitu. Kedua mempelai menyerahkan kepada seseorang untuk menikahkan mereka. Misalnya seorang Ahmad dengan Azizah berkata kepada si Kiai Umar, ya Syekh Umar, kami berdua menyerahkan kepada Anda untuk nikahkan kami. Lalu Syekh Umar menerima, saya terima. Namanya muhakkam. Bisa nggak Bu ya, misal Bu ya, ini satu contoh, seorang bapak tuh pengen bener-bener supaya menantunya nih nggak tahu nih kalau misalnya anak perempuannya bukan dari pernikahan gitu Bu ya, sehingga kalau nanti dia mengatakan kepada anak mempelai laki dan mulai perempuan untuk menyerahkan kan akan ketahuan gitu Bu ya. Bisa dikemas. Nah itu gimana cara mengemas yang indah Bu ya? Dikemas bahasanya nanti diajak duduk bersama orang lainnya, serahkan aja. Mempelai dengan ditalkin dua-duanya. Oh gitu. Ditalkin gampang, itu mudah ditalkin. Kamu berdua, wahai calon mempelai berdua, kamu serahkan kepada ini, kami berdua ini. Jadi mudah. Bagi orang alim ngerti itu, nggak usah. Mestinya hal ini nggak bisa. Sebab orang awam kadang suudon. Oh kalau begitu nanti dianggap itu, wah ini anak zina dan sebagainya. Hal-hal semacam ini adalah hanya dipegang oleh orang alim yang mengerti. Iya, ya, supaya untuk ilmu menutup. Kalau ini ilmu menutup disebar nanti orang suudon nanti. Padahal menutup itu adalah bukan berarti harus ada aib. Hanya untuk kemantapan saja, kan begitu. Enggak. Iya Bu ya. Karena subhanallah Bu ya, kita sering mendengar berita dan juga membaca Bu ya, banyak sekali kadang anak-anak yang memang hasil pernikahan yang bukan hasil pernikahan seperti itu dibongkarnya adalah dalam pernikahannya. Memang kita sering pernah kita bukan sering kita pernah lihatnya karena kebodohan. Ya, makanya seorang ilmu itu penting. Ilmu itu menutup aib itu begitu mudahnya masalah pernikahan diselesaikan. Tanpa harus membongkar aibnya sama sekali. Ada. Makanya kami himbau, makanya kami selalu sampaikan ini. Tolonglah ayo, bertanya kepada yang mengerti dalam hal ini. Apalagi ya, belajarnya juga setengah-setengah, suka berfatwa, akhirnya ngerusak. Bahkan suatu ketika, ya namanya ilmu, biarpun orang punya ilmu mungkin lupa. Pernah kejadian kita melihat langsung histeris kiainya itu. Histeris, karena apa? Setelah kami bisikin bahwasanya ini nasabnya tidak sambung kiai. Dengan pernikahan ini adalah tidak sah. Astaghfirullahaladzim. Saking waroknya itu kiai. Tapi kan histeris, orang kan kaget, ada apa? Maka harus ditarik entar dim. Oh ya kayaknya. Jadi kadang-kadang memang ilmu ini harus ilmu terlatih. Artinya apa? Bahkan dalam keadaan mendesak pun mungkin orang bisa menutupi aib.
Dengan cara ilmunya tentunya. Intinya kepada semuanya, awas, jangan berani membongkar aibnya siapapun. Aib perzinahan, hati-hati. Ya, Allah akan bongkar aib kita. Maksudnya Allah akan, itu dosa besar. Tapi sebaliknya, menjadilah juru-juru penutup aib. Karena apa? Zina itu Nabi Muhammad menganjurkan untuk bisa ditutup. Karena apa? Kalau sudah zina tidak ditutup, akan menyebar ke sana-sana. Dan itu menjadikan malapetaka untuk bangsa, untuk negeri, untuk masyarakat. Alhamdulillah. Dan di dunia dan di akhirat akan terhinakan, itu saja.